Saya ulangin. Halaman 32, 32, topiknya adalah warming and cooling. Warming, pemanasan. Warming, pemanasan. And cooling, pendinginan. Cooling, pendinginan. Seperti ini. Ini dia. Warming and cooling. Sudah? Warming and cooling. Pemanasan dan pendinginan. Oke. Ini Miss review saja. Karena semalam sudah, tapi ini hari ini Miss review di halaman 32. Ini ada apa lagi? Mau kirim pesan apa ini? Buku Sains Low, buku Hodder. Kita masih lanjut di buku Hodder. Sudah? Saya lanjut ya. Halaman berapa? Halaman 32. Saya lanjut. Take the object made from materials that will change if we put them somewhere warm. Maksudnya di sini adalah kamu kasih centang, kamu kasih yang benar yang mana? Objek atau benda. Objek itu bisa benda ya. Objek atau benda yang terbuat dari bahan yang dapat berubah jika kita menempatkannya di tempat yang hangat, somewhere warm. Nah, sesuai topiknya, warming and cooling. Kita mau bahas yang pemanasan dulu. Jadi kira-kira benda yang terbuat dari bahan yang dapat berubah jika kita menempatkan tempat yang hangat. Misalnya ini, kalau kenapa ambil centang yang es krim? Karena es krim ini kan bisa meleleh, bisa berubah ya kan? Berubah wujud jadi yang padat ke bentuk yang cair. Kalau di tempat terbuka, kalau di dalam freezer, di kulkas pasti beku kan. Kemudian yang butter ini apa? Mentega juga bisa cair jika dipanaskan. Ya, jadi kamu centang yang ice cream and butter. Oke, nah sisanya ini adalah batu bata sama benda mobil. Ini enggak, ini adalah benda padat. Oke, kamu centang yang ini dua aja. Kira-kira sudah, Miguel? Dari Sauli, Albert sudah? Devina, Fedelin, Squall sudah? Ini dong Squall. Oke, sudah Miss lanjut. Sekarang kita review lagi yang ke, oke, Fedelin, thank you. Part 2, bagian 2 ini. Nah, take the objects made from materials that will change if we put them in a freezer. Ini kebalikannya, freezer ya, di tempat pendinginan ya. Ini maksudnya kira-kira seperti ini. Kamu beri tanda atau centang yang benar yang mana? Objek atau benda yang terbuat dari bahan yang mudah berubah jika kita masukkan ke dalam freezer, ke tempat pendinginan. Misalnya, ya lemari es ya. Sesuai topiknya ini. Sekarang kita mau bahas yang cooling. Oke, nah kira-kira ini water ini bisa beku kan? Air berubah menjadi beku, kita masukkan ke dalam freezer. Kamu centang sebelah sini. Kemudian fizzy drink itu adalah minuman bersoda. Bisa beku, kita masukkan ke dalam freezer. Kemudian bread, roti. Bisa beku juga loh, kita masukkan ke freezer. Kira-kira kamu pernah praktek nggak di 3 benda ini? Ya, di rumah kita pernah kita praktekkan kan? Ya. Ini ada apa? Chutney lagi. Nggak bisa kelihatan lagi materinya. Nggak mungkin ya. Jadi kamu centang aja yang 3 ini. Water, fizzy drink, and bread. Yang silang itu yang cross hanya gold ini nggak ada hubungannya ya. Cincin ini nggak ada hubungan, kamu silang aja. Selebihnya kamu centang. Jadi objek yang terbuat dari bahan yang mudah berubah jika kita masukkan ke dalam freezer. Inilah dia bendanya, objeknya. Oke? Miss tidak mau baca chat ya, karena itu akan mempengaruhi koneksi. Karena kapasitas untuk Zoom ini kan bisa menampung 100 partisipan. Jadi Miss tidak mau buka-buka yang lain. Takutnya nanti koneksinya tidak lancar. Bukan Miss nggak mau ya. Dampaknya seperti itu kira-kira. Oke? Fedelin, Squall, Alfiano. Alfiano kelas 3 ada ya? Oh iya Alfiano, sorry Miss lupa.
Chelsea sudah, Ezio, Grace, Venesia, Grace. Good morning, Grace. Sudah, Miss boleh lanjut ya. Nah, kemudian masuk ke bagian C. Ini C, masih halaman 32. 32, ini masih halaman 32. Kita mau bahas yang part 3, yang bagian 3. Oke, yang ini. Nah, Miss bacakan dulu soalnya. Ini kan pembahasan ya. Kita mau ngisi latihannya aja. Tina, ini ada siswa namanya Tina. Tina put some soft bread in the freezer overnight. Jadi si Tina ini menaruh beberapa rotinya sangat lembut ya, rotinya lunak ke dalam freezer. Tapi satu malam, overnight. Satu malam berarti satu hari lah ya, satu malam kan satu hari kan. Nah, jadi dia punya makanannya seperti ini, roti tapi dimasukkan dalam freezer ini, freezer. Oke, nah pertanyaannya, after leaving the bread overnight in the freezer, the bread will be. Nah, setelah meninggalkan roti dalam semalaman di freezer, roti akan lebih, the bread will be blank blank blank, ceket. Nah, roti akan berubah menjadi apa? Nah, udah. She then takes the bread out of the freezer and leaves in the warm room. Kemudian si Tina ini mengambil roti dari freezer dan meninggalkannya di ruangan yang sangat hangat. Nah, kira-kira katanya apa yang mengisi di sini? Iya, harder. Harder itu adalah lebih sulit. Jadi roti akan lebih sulit gitu loh ya. Jadi kamu tulis yang ini pembahasannya harder. Oke, nah sekarang yang bagian B. After a few hours, the frozen bread will be melt. Melt is mencair. Jadi gini, setelah beberapa jam, after a few hours, setelah beberapa jam, setelah beberapa jam roti itu kan akan beku di frozen, ya kan? Roti akan beku di frozen, kemudian akan mencair. Jika kita keluarkan di tempat yang hangat, kebalikannya. Oke. Kenapa harus ada chat? Jangan di chat loh. Kamu kasih gini aja emotion. Jadi boleh Miss lanjut ya. Jika sudah selesai nulis, kamu udah langsung gini, Pak. Berarti Miss boleh lanjut gitu ya. Oke, Ezio, Grace. Nanti kalau chat itu kan banyak tuh inbox-nya kotak masuk. Miss nggak baca-baca bisa terpengaruh koneksinya. Jadi Miss takutnya begitu. Kesin sudah selesai, Valerie, Abel, sudah siap nulis? Oke, Miss boleh lanjut ya, Valencia Kalista. Oke, Miss boleh lanjut. Lanjut ke halaman berapa, Miss? 33, halaman 33. Ini Miss tulis dulu halamannya. Page. Kenapa nggak muncul? Oke, muncul. 33. Kelihatan nggak nih kalau Miss kecil tulisannya? Miss belum nebalin loh. Ayo, banyak banget ini yang chat Miss-nya. Ntar ya, Miss gedein dulu tulisannya. Oke, ini sudah kelihatan belum, Grace? Valencia, sudah kelihatan halamannya? Ya, jadi nggak ada yang tanya lagi ya, Miss halaman berapa, Miss? Buku apa? Kita udah pertengahan jalan loh ini. Ya, halaman 33. Jangan salah ambil buku loh, buku holder ya. Oke, nah seperti ini kira-kira di buku kamu kan, Valencia, Dior. Jadi ini ada siswa namanya Polly. Polly ini gini ceritanya. Mau nggak Miss jelasin cerita ini? Mau kan? Nah, jadi dengarkan dulu. Jadi ada siswa namanya Polly. Dia kelas 3 kebetulan, kelas 3 SD.
Udah, nah si Poli ini kalau belajar itu nggak pernah mendengarkan lausenya, gurunya. Akhirnya dia ada tugas, tapi dia mengerjakannya salah semua. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan gurunya atau instruksi gurunya, kemudian dia nggak paham. Akibatnya apa? Ya begini, salah semua tugasnya. Karena di kelas dia tidak mendengarkan gurunya, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan dirinya atau main-main apa gitu. Akhirnya beginilah kesalahan dalam homework-nya, dalam tugasnya. Jadi kita harus koreksi. Nah, seperti itu ya. Ini Miss bacakan ya. Polly did not pay attention in class. Polly did not pay attention in class. Polly tidak memperhatikan di kelas. Inilah akibat jika tidak memperhatikan itu, akibatnya iya banyak yang salah mengerjakannya. Saya ulang. Polly did not pay attention in class. Polly tidak memperhatikan di kelas. Udah. She made many mistakes in her work. Dia banyak sekali membuat kesalahan di PR-nya in her work. Jadi kita harus koreksi ya. Ngerti kan maksudnya? Dia banyak sekali membuat kesalahan dalam pekerjaannya. The mistakes are underlined in the sentence below. Udah? Kesalahan yang digaris bawahi, underline, mistake are underline, mistake, kesalahan are underline, yang digaris bawahi, kata-kata yang digaris bawahi dia nanti, yang seperti ini. Nah, ini kerjaan si Poli. Ternyata dia salah, mengerti ya? Jadi kita harus memperbaikinya, ini PR si Poli, udah. Ini salah semua ini sayang, jadi kita wajib memperbaikinya, udah, Miss ulang. The mistakes are underlined in the sentence below. Kesalahan di garis bawah dalam kalimat di bawah ini. Write the correct word on the line under each word. Udah. Tulis kata yang benar, the correct word, kata yang benar. On the line, pada garis di bawah ini. On the line, under each, setiap kata yang salah. Each wrong word, kata yang salah. Udah, apa kata yang salah Miss ini dia? Harden, melt, gas, solid, heat, reversible. Ini salah semua. Inilah jawaban dia, udah. Jadi, use this word. Kata yang digunakan adalah freeze. Freeze itu adalah membekukan. Kamu boleh tulis loh, ini kosakata baru kan. Boleh kamu tulis artinya. Freeze itu membekukan. Freeze, membekukan. Liquid benda cair. Irreversible itu gini, yang tidak dapat berubah kembali. Contohnya gini loh, misalnya nasi menjadi bubur boleh nggak diubah menjadi beras? Bisa nggak? Nggak bisa kan, berarti dia yang irreversible. Objek atau benda yang tidak dapat diubah kembali, seperti itu. Contoh lagi gini, nasi berubah menjadi bubur, boleh. Kayu dibakar menjadi arang atau jadi abu, bisa nggak dia berubah menjadi kayu lagi? Si abu tadi atau arang tadi, nggak bisa kan? Nah itu dia sifatnya irreversible, sifat atau benda yang tidak dapat diubah kembali, itu maksudnya. Kemudian kosakatanya harden itu artinya apa? Harden, mengeras. Kamu tulis mengeras, ini kan kosakata baru. Disulang ya. Freeze itu membekukan. Liquid benda cair. Irreversible yang tidak dapat diubah kembali. Contohnya nasi menjadi bubur, kayu dibakar menjadi abu atau arang. Bisa berubah lagi nggak menjadi kayu cantik? Valencia? Meyo, nggak bisa. Nasi menjadi bubur bisa dirubah lagi nggak menjadi beras nasinya? Meyo, nggak bisa ya Dio. Itulah sifatnya irreversible ya. Kemudian harden itu adalah mengeras. Kamu tulis di sini kosakatanya artinya harden, mengeras. Melt itu mencair. Melt, mencair, kamu tulis. Jadi kamu tahu artinya. Solid itu adalah benda padat. Benda padat yang bentuknya tetap ya. Tidak mengikuti wadahnya. Solid adalah benda padat. Kira-kira seperti ini artinya.
Jadi nanti kita cocokkan di soal ini. Begitu. Sudah paham? Mingpai ma, mingpai. Oke, kita lanjut ya. Kita mau koreksi pekerjaannya si Polly. Siswa yang tidak memperhatikan di kelas. Polly did not pay attention in class. Oke, nah seperti inilah dampak siswa yang nggak memperhatikan di kelas. Bersalahanlah dia buat homework. Her homework, pekerjaannya. Pernahkah kamu seperti ini? Pernah? Nggak pernah ya? Yakin? Iya, nggak pernah, Miss, karena saya selalu belajar di sekolah dan belajar di rumah. Iya kan? Nah, kira-kira gini deh soalnya. Miss baca. When, yang bagian A ya, when we heat chocolate, it hardens. Kamu tahu nggak artinya maksudnya apa? Gini dia. Ketika kita memanaskan coklat, maka coklatnya itu mengeras. Bisa? Coklat kalau kita panaskan menjadi apa? Iya, mencair. Tidak sama-sama mengeras. It hardens, mengeras. Harden is mengeras. Bukan ya, jawabannya harusnya apa? Melt. Kamu tulis melt. Melt is mencair. Ketika kita memanaskan coklat, maka coklat itu akan mencair, baru benar. Oke, Surya Tanoto. Surya Tanoto. Bawa buku, Surya? Nggak bawa buku? Bawa buku? Oh, bawa buku. Oke. Wah, di mana saja belajar ya, Surya ya? Mau di luar, mau di dalam rumah, juga belajar. Sudah selalu dia ready dengan bukunya. Oke, good. Jessica sudah selesai menulis? Yang bagian A? Oke, sekarang lanjut yang bagian B ya. Miss baca. Put hint chocolate in the fridge will help it to melt. Artinya apa? Menempatkan coklat di lemari es akan nasi. Polly menjawab melt. Melt itu apa? Di lemari es akan membuat meleleh. Menempatkan coklat di lemari es akan membuat meleleh. Benar tidak? Mistake, salah ya. Yang benar adalah harden. Jadi gini, menempatkan coklat di lemari es akan mengeras atau membeku. Benar tidak? Iya, jadi kamu tulis kata kuncinya adalah harden. Kamu tulis harden. Yang melt ini pekerjaannya Polly. Coklat is a gas. And so is ice. Coklat itu benda gas, coklat. Salah ya, yang benar adalah coklat adalah iya. Coklat itu bisa mengeras dan coklat juga bisa membeku, so ice ya. Jadi ini dia. Harden. Kamu tulis harden. Gas ini adalah contoh benda. Iya, contoh objeknya adalah udara. Oksigen yang kamu hirup untuk bernapas itu adalah udara, gas, berupa gas. Gas itu wujudnya tidak bisa kita jelaskan atau gambarkan, tapi bisa kita rasakan udara tadi. Benar tidak? Angin, misalnya angin, bisa kita rasakan keberadaannya. Tapi nggak bisa kita sentuh, karena dia bukan benda padat. Not solid, bukan benda padat. And so is gas. Dia adalah benda gas. Itu baru benar. Tapi kalau coklat bukan termasuk benda gas. Itu udah salah ya. Kamu tulis harden. Kira-kira A, B ini sudah kamu tulis? Surya Tanuto? Saya boleh lanjut? Valensi sudah selesai, Jessica? Sudah. Oke, kita lanjut yang bagian C. Ini bagian C, D, E. Oke. Ini dia, bagian C. An example of a solid is water. Contoh benda padat adalah air. Benar nggak? Tidak ya, jawabannya adalah liquid. Jadi gini maksudnya. Contoh benda cair adalah iya water, benar. Air ya. Contoh benda cair adalah air, bukan solid. Si water tadi bukan si solid, tapi si liquid. Kamu tulis liquid. Surya sudah menulis?
Oke, misalnya lagi yang lain. Gilbert. Finish Gilbert. Gilbert, sudah siap menulis Gilbert? Carly sudah? Louis Pan? Ayo, Louis Pan sudah selesai menulis. Oke, lanjut yang bagian D. When we heat water, it turns to ice. Ketika kita memanaskan air, heat, memanaskan air, udah, air itu berubah menjadi es. Benar. Misalnya gini, si Lois sedang memasak air, airnya berubah menjadi es. Benar? Benar nggak Gilbert? Bisa gitu. Ketika kita memanaskan air, kita masak air, airnya berubah menjadi es. To ice nih menjadi es. Salah ya, harusnya ya freeze, beku. Ya. Beku. Jadi gini jawabannya. Ketika kita membekukan air, air itu menjadi es. Baru benar. Sudah Asmara? Lanjut ke bagian E. Baking bread and boiling eggs are both reversible. Reversible itu adalah yang dapat berubah kembali. Reversible, kebalikan dari irreversible ya. Reversible itu yang dapat diubah kembali. Contohnya air menjadi es. Es dapat mencair, begitu. Itu contohnya yang reversible, yang dapat diubah kembali. Es batu bisa berubah menjadi air kembali jika kita cairkan, begitu. Es krim bisa mencair jika kita keluarkan dari freezer, tapi es krim itu bisa berubah kembali bentuknya menjadi es jika dimasukkan ke dalam freezer pendinginan. Begitu maksud dari reversible, yang dapat berubah kembali atau berubah menjadi wujud asalnya, seperti itu. Tapi kalau nasi menjadi bubur yang reversible, karena nasi itu nggak akan bisa kembali menjadi beras, itu kebalikannya. Kira-kira sudah paham belum? Jadi Miss artikan ya, yang nomor itu maksudnya apa? Baking bread, memanggang roti, and boiling eggs, dan merebus telur maksudnya. Memanggang roti dan merebus telur, nah dua-duanya itu merupakan perubahan yang dapat diubah kembali. Itu. Jadi kamu harus tulis yang benar tuh yang mana. Si Poli ini menulis yang reversible, salah dong. Harusnya jawabannya apa? Irreversible gitu, tidak dapat diubah kembali lah. Oke? Bisa gini, telur yang direbus bisa nggak dirubah menjadi telur mentah? Karena Livi, nggak mungkin kan? Jadi jawabannya salah, reversible itu salah. Dia buat si Poli ini buat jawabannya ini salah. Dia buat reversible, harusnya irreversible, tidak dapat diubah kembali. Ini jawaban yang benar yang Miss kasih warna. Nah, itu dia jawabannya. Oke, kira-kira sudah kamu tulis? Sudah kamu tulis? Miss boleh lanjut? Boleh ya. Ada yang belum selesai yang ini? Waduh, banyak kali chat masuk ini. Miss nggak mau baca ya, soalnya takutnya koneksinya nanti nggak lancar. Karena isi chat yang masuk itu mempengaruhi koneksi juga. Kapasitas kita kan terbatas. Memang Zoom ini kan bisa 2 kelas, karena kapasitasnya bisa menampung 100 siswa. Namun,
situs, misalnya situsnya Miss lihat chat atau Miss balik lagi ke layar berandanya, beranda itu ke awal zoomnya itu nanti akan mempengaruhi koneksi, makanya kita fokusnya ke materi aja begitu. Jadi Miss online-nya 5 menit sebelum mulai Miss sudah online duluan. Kenapa? Supaya koneksinya itu lancar. Jadi siswanya kalau mau masuk 5 menit sebelum pelajaran udah gabung duluan begitu, ngerti ya? Kayak Miss tadi kan jam 07.55 Miss sudah online. Oke, jadi nggak harus jam 8 sih, nggak harus jam 8. Takutnya koneksinya nanti nggak lancar karena semuanya pakai wifi, pakai data yang banyak. Jadi takutnya nggak kebagian koneksinya seperti itu. Jadi Miss usahakan lancar, oke? Ini sudah selesai? Oke, jadi Miss lanjut boleh ya, yang assessment 3. Assessment 3, yang halaman 34. Tunggu, Miss tulis dulu halamannya, biar tahu. Halaman berapa, Miss? Page 30. Oh, sorry. 34 maksudnya. Ini salah sebut. 34, iya benar. Benar, Carla. Carla itu benar sekali ya. Iya, 34. Semua siswa semangat belajar ya. Pagi-pagi sudah standby di depan komputernya masing-masing. Oke, Miss sangat menghargai itu, makanya Miss juga buru-buru on time. Oke, setuju ya? Miss-nya juga semangat, siswanya juga semangat. Karena Miss juga nggak mau ada kendala. Oke, kita lanjut. Waktunya masih cukup 5 menit ya. Ini Miss selesaikan dulu ya. Siapa tahu masih cukup waktunya. Nah, dengarkan ini soalnya. Miss baca. Masih di ini, changes in object. Changes in object artinya apa? Perubahan benda atau perubahan objek bisa. Changes in object. Perubahan benda atau perubahan objek sama artinya. Yang mau banyak ilmu ini kan banyak suku kata baru. Boleh tulis kamu artinya apa? Oh iya, Miss salah silang. Kenapa Miss salah silang? Masa Miss tulis negara, state, salah ya? Sorry. Maklumlah Miss sudah lelah, jadi Miss salah silang. Ini ya silangnya ya. Ini baru benar. Tuila. Sorry ya. Efek kelelahan begini, jadi Miss salah silang. Tapi cepat-cepat Miss perbaiki supaya tidak menyebar salahnya. Sudah ya? Nah, ini baru benar. Properly. Jadi begini maksudnya. Yang nomor 1, the different form of matter are known as. Ups, ini salah ini. Jawabannya adalah properly. Maksudnya gini. Perbedaan benda itu menurut dibedakan menjadi sifat bendanya. Contoh sifat bendanya itu bisa benda padat, benda cair, benda gas. Nah, seperti itu. Perbedaan setiap bahan benda tergantung dari sifat bendanya. Terbuat dari apa? Plastik, kaca, begitu. Ya, jadi jawabannya adalah properly. C. Jangan yang bagian A ya. Misalnya centang ini, misalnya centang ya. Efek kelelahan. Jadi yang benar itu adalah C, properly. Properly itu apa, Miss? Sifat. Sifat. Kamu tulis sifat. Sifat. Jangan yang bagian A ya. Yang A ini misalnya ya. Maksudnya bukan salah apa? Salah centang. Ya, harusnya Miss centang yang bagian C, Miss centang bagian A. Gitu ya, Miss salah. Kamu tulis yang bagian C. Properly itu adalah sifat. Lanjut ke nomor 2. We use. Kenapa Jason Pierre kuat ini? We use blank to measure how hot or how cold. Hot or cool an object is. Nah, gini maksudnya gini.
kita menggunakan titik-titik untuk mengatur suhu panas dan suhu dingin suatu benda, an object. Kita dapat menggunakan titik-titik untuk mengukur suhu, baik suhu panas atau suhu dingin. Seberapa suhu panas? Nah, kayak kita mau masuk ke sekolah, ada pengatur suhu tubuh. Namanya apa kira-kira? Alat yang digunakan untuk mengatur suhu. Itu maksudnya pertanyaannya. Iya, termometer ya. Kamu silang yang bagian C, termometer. Jadi termometer itu untuk mengukur seberapa ini ukur suhunya, apakah suhunya naik atau turun. Nah, suhu panas atau suhu dingin, seperti itu namanya termometer. Oke? Ya, kemudian yang bagian 3, an ice cube is the solid form of blank blank blank, ceke-ceke, es batu, an ice cube. Es batu adalah the solid form, bentuk padat dari blank blank blank, ceke-ceke, A, ice, B, water, C, milk. Jawabannya adalah water. Jadi es batu itu wujudnya itu adalah dari air sayang. Jadi gini, air bisa air berubah wujud menjadi es batu. Ingat, reversible. Reversible is yang dapat diubah kembali. Ini dia reversible yang tadi. Nah, dia bisa berubah menjadi wujud semulanya. Es berubah menjadi air, boleh. Jadi jawabannya adalah water, ya. Air, water. Kira-kira sudah paham? Sudah. Karolivi is okay. Matthew? Oke. Jesslyn? Sudah tahu ya, sudah Miss terjemahkan. Jadi begitu kira-kira hari ini belajar mengenai perubahan benda. Mencair, membeku, apalagi tadi ya? Mencair, membeku, mengeras, begitu. Tadi hari ini Miss bawa apa ya? Bawa jus. Nah, jusnya itu Miss masukkan ke freezer. Jus Miss beku, udah. Miss mau pergi sekolah, Karolivi, Jesselyn, Jordan, Joshua. Ternyata sampai di sekolah, jusnya mencair. Nah, kenapa? Karena kita ambil si objek tadi ke tempat yang hangat, bukan yang beku, makanya dia mencair. Jus Miss tadi, jadi nggak padat lagi jus Miss tadi, jadi cair jusnya. Nah seperti itu kan nyata ya contoh perubahannya, oke? Jadi sampai sini dulu belajarnya, udah. B. Tugas IPA-nya ada yang belum dikumpul? Sudah ada? Sudah? Jordan, Joshua sudah kumpul tugas. Tugasnya sangat mudah loh. Sudah, oh sudah. Jesslyn sudah? Jesslyn Jaya sudah kumpul tugas? Nicholas sudah kumpul tugas, Nicholas, Emilio. Nicholas dengar Miss tidak, Nicholas?